Menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Marilah kita bersama-sama melanjutkan pelayanan kita untuk menolong sesama yang sangat membutuhkan. Ungkapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita juga dapat disalurkan kepada saudara kita yang terdampak pandemi ini, baik jemaat, simpatisan, ataupun warga di sekitar kita, dengan bantuan peduli. Mari kita berbagi dengan mengisikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID melalui rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah nominal persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam ibadah online. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita bersaat teduh. Pada hari
Kita dasarkan ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan Raja yang Menggembalakan. Hari ini Gereja Tuhan merayakan Minggu Kristus Raja, yang merupakan minggu terakhir dalam tahun liturgi sebelum memasuki masa Advent. Di minggu terakhir ini, kita diajak untuk mengingat kembali penghayatan iman kepada Kristus yang adalah Raja. Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang sebagai Hakim Agung yang menegakkan keadilan, namun juga peduli kepada yang terkecil sebagai yang lemah dan tak berdaya. Hal ini ditegaskan dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yesus, Sang Raja dan Hakim yang agung, adalah gembala yang peduli kepada mereka yang lemah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengaku bahwa kami sekalian telah berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan yang telah kami lakukan.
kami belum mengasihimu dengan segenap hati dan akal budi kami. Juga kami pun belum mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Dengan penuh penyesalan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon, mampukanlah kami agar menjadi umat-Mu yang berkenan kepadamu. Amin. Berita anugerah diambil dari Efesus pasalnya yang pertama, ayat 18b sampai dengan ayatnya yang ke-20. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pelayanan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ketika kami ada di penghujung tahun gereja untuk bersama-sama merayakan kemenangan iman kami rindu perayaan Kristus Raja bukan hanya menjadi pekikan yang kami nyatakan, tetapi lebih dari itu menjadi tanda iman percaya kami yang mau kami nyatakan dalam kehidupan percaya kami. Karena itu saat kami sebentar mencoba untuk membaca bagian demi bagian dari Alkitab, kami rindu pembacaan Alkitab kami, menguatkan kami untuk berjumpa dengan firman-Mu yang hidup itu, dan semakin mempertegas untuk hidup beriman yang boleh kami nyatakan hanya bersandar di dalam kekuatan dan kuasa Kristus Sang Raja Mulia. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita yang mendasari perayaan Kristus Raja pada hari Minggu ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya,
Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya.来点啥吗，大爷？大爷，你有什么事吗？老伴儿过生日，想给他买条鱼。姑娘，这鱼多少钱一条啊？啊，这个鱼啊，这个鱼是按斤称的，25块钱一斤，这一条大概2斤左右，50多块钱。这鱼特别好吃，来一条吗，大爷？还是算了吧，太贵了，就10块钱。哎，大爷，哎，大爷蒸的特别小，正好咱今天店铺做活动，来这个鱼10块钱，我给你装一条啊。哎，再赠送你一条，好嘞。来，大爷您拿着啊。哎呀，还是算了吧，姑娘。哎呀，没事没事，正好搞活动，这都是赠送的，这都赠送。哎，没事，那个不用，那个不用了，不用。不行，必须得收的。谢谢姑娘了啊，谢谢，太谢谢了。鱼多少钱呢？125一斤，哥。那刚才不10块钱一条吗？刚才那个。好，那我给你装着吧，正好我想早点下班回家啊。都饱了啊。哎，好嘞，哥。哎，来您拿着来。好嘞。给你钱。哎，大哥您这是？姑娘啊，我挣钱呢比你容易。刚才那老头的呀，算我的，谢谢啊。
Kisah dari film tadi memperlihatkan kepada kita bagaimana si penjual ikan tadi begitu peduli dengan si kakek yang ingin membeli ikannya, tapi ternyata uangnya tidak cukup. Dalam rasa belas kasihannya, dia memberikan harga sama persis seperti yang disanggupi oleh sang kakek. Bahkan dia memberi tambahan bonus 1 ikan lagi untuk si kakek. Dan kita melihat bagaimana si penjual ikan ini tanpa ada rasa sedih, rasa terpaksa, dia menyatakan kepeduliannya ini. Dan inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, justru kepedulian inilah yang menjadi penting dalam hidup orang percaya. Peduli tidak sama dengan memberi. Bukan berarti kalau kita bisa memberi berarti kita adalah orang-orang yang peduli. Bukan soal itu. Dan tidak sama dengan itu. Kepedulian itu lebih dari sekedar kita bisa menyatakan pertolongan. Karena kepedulian adalah sebuah kesediaan untuk menyatakan kasih. Berarti kesediaan ini justru mau dinyatakan dengan sebuah tindakan yang mengubahkan. Mengubahkan bukan hanya untuk diri orang yang dinyatakan kepedulian, tetapi terlebih lagi untuk dirinya sendiri. Karena itu nilai kepedulian inilah yang justru ditantangkan kepada orang-orang percaya. Bahkan kalau kita melihat dalam pembacaan di Efesus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai dengan 23, tapi khususnya di ayat 15, Rasul Paulus mengatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Berarti Rasul Paulus menunjukkan dengan tegas bahwa tindakan kasih adalah sebuah bukti yang ditunjukkan dengan tingkah laku, dengan perbuatan. Dan Rasul Paulus justru menegaskan kepada jemaat di Efesus kualitas kepedulian itu yang sudah mereka tunjukkan itu yang justru perlu untuk terus dikembangkan. Maka dari itu di ayat 17 sampai dengan 18 Rasul Paulus melanjutkan doanya bagi jemaat di Efesus dan dikatakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Rasul Paulus justru sangat mengapresiasi tindakan kepedulian yang dilakukan jemaat Efesus untuk orang-orang kudus. Untuk semua orang-orang percaya. Yang bukan hanya berfokus pada dirinya sendiri, tapi pada orang-orang lain. Dan ini yang bersama juga dalam pembacaan Injil kita pada hari ini ketika dikatakan dalam perumpamaan tentang penghakiman terakhir dinyatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu apa yang dilakukan oleh sang raja mulia itu? Yang dilakukan adalah kalau kita melihat di ayatnya yang ke-40 dikatakan dan raja itu akan bertanya, akan menjawab setiap orang yang justru diminta pertanggungjawabannya. Apa yang justru dikatakan oleh sang raja adalah nilai kepedulian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan di ayat 41 dikatakan kepada orang-orang yang tidak mampu menyatakan kepedulian adalah
Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Begitu sangat nadanya begitu sangat keras dinyatakan bahwa pada saat penghakiman terakhir sang raja yang datang meminta pertanggungjawaban itu justru mempertantangkan kepedulian yang kita miliki. Sang raja justru menanyakan kepada umatnya sebesar apa kepedulian yang telah dinyatakan. Bagaimana sang raja menunjukkan kualitas yang ada pada umat yang mampu untuk menyatakan kepedulian dengan ikut bersamanya, masuk bersama-sama dengan dia. Berbeda dengan orang yang tidak mampu untuk menyatakan kepedulian dengan dikatakan enyahlah dari hadapanku. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa kualitas kepedulian ini justru yang dipertantangkan kepada kita semua yang mengaku sebagai umat Tuhan. Seperti apa kualitas kepedulian yang mau kita nyatakan? Saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Karena itu program yang masih dinyatakan di GKI Pasir Kaliki Peduli COVID juga masih terus ditawarkan kepada kita. Bukan soal memberinya. Lebih dari sekedar kerinduan untuk menolongnya. Tapi bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan saudara-saudara kita yang masih bergumul dengan kehidupannya di tengah tantangan pandemi COVID-19 ini adalah apakah kita tergerak hati, punya rasa kasih, punya kepedulian yang mau dinyatakan. Salah satu memang yang ditawarkan adalah dengan peduli COVID yang selama ini dilakukan oleh GKI Pasir Kaliki melalui sumbangan yang telah masuk adalah menyalurkannya dalam bentuk sembako untuk beberapa saudara kita dengan segala keterbatasannya. Tetapi juga GKI Pasir Kaliki mendukung program Perista yang sampai saat ini di luar dugaan sudah lebih dari 3.000 nasi bungkus yang sudah diberikan untuk beberapa wilayah yang ada di Bandung. Perista adalah persekutuan istri pendeta di Bandung. Ada beberapa yang ingin juga ikut ambil bagian menyatakan kepedulian melalui nasi bungkus yang dibuat. Yang menarik justru bahwa ketika beberapa kali diikhtiarkan sudah kita buat nasi bungkusnya 500 saja. Ternyata sumbangan masih ada. Lalu 1.000 saja. Ternyata masih ada sumbangan. Ya sudah 1.500 naik sampai akhirnya 3.000 lebih sudah dilakukan. Menarik bahwa pergumulan untuk bisa menyatakan kepedulian ini sempat beberapa kali diikhtiarkan untuk berhenti. Tapi beberapa kali pula ternyata ini masih jalan. Akhirnya beberapa istri pendeta yang ada di Bandung, pendeta GKI yang ada di Bandung ini berikhtiar ya sudah. Kalau memang ada sumbangannya ya kita lakukan. Jika memang tidak ada ya sudah gitu, kita beristirahat. Tapi semakin kita berencana untuk beristirahat atau menghentikan, selalu ada saja tangan-tangan yang terulur untuk menyatakan kepedulian. Nah, ini hanyalah satu dari banyak kepedulian yang bisa kita lakukan dalam keadaan pandemi COVID ini. Tapi kepedulian itu justru menantangkan kepada kita kualitas. Kepedulian itu bukan soal hanya memberi. Bahwa kualitas dari kepedulian itu lebih dari sekedar rasa ingin menolong. Tapi sebuah tindakan yang mau mengubahkan. Pertama-tama mengubahkan diri kita. Dan selanjutnya mengubahkan di sekitar kita. Apalagi orang-orang yang secara khusus mau kita nyatakan kepedulian. Jika dalam film tadi kita bersama telah menyaksikan seorang penjual ikan
yang dalam rasa kepeduliannya dia menurunkan harga ikan itu seperti yang dimampukan oleh seorang kakek. Lalu setelah itu datang pembeli kedua, dan pembeli kedua itu membandingkan, kenapa saya diberi harga yang lebih tinggi, bukankah tadi harganya lebih rendah? Dan tanpa ada rasa kemarahan atau rasa jengkel atau rasa kecewa, si penjual ikan tadi langsung menyambut, ya sudah, sama saja. Tapi yang menarik, saat dia memberikan ikannya dengan harapan yang sama tadi, mendapatkan harga yang sama seperti si kakek yang pertama tadi, justru sang penjual ikan tadi mendapatkan berlipat-lipat. Dan berlipat-lipat itu justru menarik dikatakan oleh si pembeli kedua. Karena saya memberikan itu karena memang saya mampu untuk memberi seperti itu. Dan dengan demikian soal kemampuan dari si kakek dan kemampuan dari si pembeli yang kedua ini mau menunjukkan bahwa kualitas dari kepedulian itu bukan soal besar atau kecilnya. Tapi bagaimana tindakan kepedulian itu pertama-tama mengubahkan si orang yang akan melakukan kepedulian. Mari kita menyatukan ikhtiar kita supaya benar seperti doa yang Rasul Paulus nyatakan. Ketika Rasul Paulus dengan tegas mengungkapkan rasa simpatinya kepada jemaat Efesus, ketika dia berkata dengan sangat lembut, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ini juga menjadi kekuatan bahwa tindakan kasih dalam kepedulian yang nyata menghidupkan, membangun iman, bukan hanya untuk orang-orang yang kita nyatakan kepedulian, tapi pertama-tama menyatakan juga iman yang semakin teguh, yang semakin peduli untuk diri kita karena kita diubahkan terus-menerus untuk menyatakan kasih. Tuhan menguatkan kita untuk memperjuangkan kepedulian itu sebagai semangat yang mau dipertantangkan oleh Sang Raja Mulia yang akan datang kembali dalam kemuliaannya. Supaya ketika Sang Raja itu datang, kita sungguh-sungguh bisa mempertanggungjawabkan bahwa kita punya kepedulian yang bisa dipersembahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Sang Raja Mulia, Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Kami terus memohon belas kasih-Mu Tuhan, supaya mata hati kami terus diterangi oleh hikmat Tuhan, sehingga kami tetap mampu bertanggung jawab dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu, tolonglah kami, tuntunlah kami untuk dapat terus-menerus bertanggung jawab dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, baik di dalam tingkah laku kami, baik itu di dalam kata-kata kami, bahkan dalam cara pikir dan pemikiran kami. Kami mohon terangilah mata hati kami, sehingga kami mampu untuk terus melangkah dan bersikap di dalam terang hikmat Tuhan yang memampukan kami menyatakan hidup yang bertanggung jawab. Karena itu kami bersama mohon, kuatkan gereja-Mu untuk mempertanggungjawabkan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Berikan kepada gereja-Mu kekuatan dan keterbukaan untuk melihat rencana Tuhan dalam hidup bergereja. Secara khusus kami bersama yang Tuhan gembalakan dalam kehidupan bergereja di GKI Pasir Kaliki. Kami rindu kehidupan bergereja kami di GKI Pasir Kaliki terus dinyatakan dalam tuntunan kasih Tuhan yang terus memampukan kami sebagai jemaat, sebagai aktivis, bahkan sebagai pejabat gereja dalam kemajelisan, pendeta bersama dengan penatua, untuk terus melihat rencana kasih Tuhan yang Tuhan percayakan melalui kehidupan bergereja. Karena itu berkati setiap ikhtiar-ikhtiar gereja-Mu dalam pelayanan yang ada, baik itu di komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, bahkan juga di komisi senior. Kami bersama boleh diikatkan dalam tali kasih Kristus yang senantiasa menguatkan kami untuk melihat berbagai peristiwa dan pengalaman kehidupan kami sebagai kesempatan kami bertanggung jawab. Karena itu kami bersama mau menyerahkan kehidupan bergereja kami dalam tangan kasih-Mu. Begitupun juga untuk ikhtiar kami dalam melayani dan berbagi. Tuhan juga menyempurnakan semuanya itu menjadi kekuatan untuk gereja-Mu bersaksi akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup bergereja kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga bersama mau berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang tengah bergumul dalam kehidupan ini, ketika bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan usaha, bergumul dengan pendidikan, bergumul dalam relasi yang dijalin dalam hidup berkeluarga maupun juga persaudaraan. Kami bersama memohon supaya kasih setia Tuhanlah yang memampukan setiap saudara-saudari kami untuk terus menaruh pengharapannya di dalam dan bersama Tuhan untuk berbagai pergumulannya. Dan karena itu kuatkan saudara-saudari kami untuk terus mengalami pemeliharaan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Kami pun bersama mau berdoa untuk kehidupan kami berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ketika pemerintahan kami terus mengupayakan berbagai perbaikan dan perubahan, bahkan juga dengan pandemi COVID yang kami alami dengan berbagai upaya mencari vaksin yang baik dan bisa digunakan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mohon upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini juga mendatangkan kebaikan. Dan karena itu kami mau menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Akhirnya kami bersama berdoa untuk setiap pengharapan, syukur, dan semua permohonan kami pribadi lepas pribadi kepadamu. Kami percaya Engkau meniliknya dan karena itu kuatkan kami untuk mengerti jawaban doa yang Engkau mau nyatakan. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya di dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus Sang Raja mulia. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-95 ayatnya yang kedua. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang sudah tersedia. Kita berdoa. Ya Kristus, kami mau belajar dari teladan-Mu yang senantiasa teguh beriman dan taat akan firman-Mu. Pada saat ini kami membawa persembahan kami sebagai wujud rasa syukur karena Engkau telah menebus jiwa dan raga kami. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa saat bergeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Kuutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring aku. Karena Bapa mengutusku,
Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan syukur dan sukacita, supaya berbagai kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita menguatkan kita untuk hidup bertanggung jawab. Dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.